Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dulu. Wabillahi Birobba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan sekarang kita perkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Kalista Putri. Dan sekarang kita akan belajar tentang sebuah cerita. Yang pertama, ini ada sebuah pasar. Pada zaman dahulu, di desa Prawoto terdapat sebuah pasar yang bernama Pasar Kawah. Uniknya, pasar tersebut berada di tengah desa. Akan tetapi, sekarang sudah dipindah di pinggiran desa, sehingga namanya menjadi Pasar Anyar. Pasar tersebut semakin ramai, banyak penjual dan pembeli. Ada yang menjual ikan, ada yang menjual sayur-sayuran, buah-buahan, maupun bahan sandang. Hewan kambing pun ada dijual di pasar tersebut. Nah, setelah kita mengetahui cerita tentang pasar, yuk kita jawab pertanyaan dari pasar tersebut. Pilih salah satu. Dapat apa? Apa saja dagangan yang dijual, yaitu buah-buahan, ikan, dan sayur-sayuran. Ya. Yuk kita lanjut ke cerita selanjutnya. Di desa Prawoto banyak yang bekerja sebagai petani. Cara untuk menanam padi yang baik yaitu yang pertama, memilih bibit yang unggul. Dan yang kedua, mengolah tanah dengan cara traktor. Kemudian dipupuk dan disemprot menggunakan pestisida yang membersihkan rumput-rumput yang mengganggu tanaman padi. Jika sudah 3 bulan, padi pun dipanen, dibasmi dengan cara dikompos dan dibunuh para petani. Cerita, yuk jawab pertanyaan dari cerita tadi. Pilih salah satu. Petani menanam padi di sawah. Ya. Yuk kita ke cerita selanjutnya. Selanjutnya cerita tentang desa Prawoto. Nama desa Prawoto diambil dari kata pra dan woto. Pra artinya sebelum dan woto artinya raja yang memimpin. Sehingga Prawoto yaitu sebelum adanya Prawoto sudah ada raja yang memimpin yang bernama Raja Nirwoto, yaitu Dewi Windu. Dan bisa juga nama Prawoto itu pemberian dari Sultan Trenggono yang diambil dari bahasa Arab dari kata furuto, mudah dengan sebutan proto. Jawab pertanyaan dari cerita tersebut. Pilih salah satu. Nama desa Prawoto diambil cerita dari Raden Sultan Trenggono. Iya, betul. Dan cerita selanjutnya yaitu tentang Masjid Wali. Ketika di desa tersebut mengalami kebanjiran, justru masjid tersebut tidak mengalami banjir. Konon katanya, masjid tersebut diangkat oleh ekor ular yang panjangnya dari kerajaan Demak sampai Masjid Kauman tersebut. Nah, di Masjid Kauman ini cuacanya juga terasa sejuk karena berada di bawah pohon rindang yang sangat besar dan dikelilingi dengan sawah. Konon katanya juga sebelum menjadi masjid, tempat ini merupakan sebuah persinggahan atau bisa disebut dengan pendopo. Dan tempat ini merupakan perkumpulan dari kaum mukminin, sehingga disebut sebagai Masjid Kauman. Setelah mengetahui cerita, yuk kita jawab pertanyaan cerita tersebut.
dinamakan Masjid Kauman karena tempat pengumpulan kaum mukminin. Iya, benar. Dan lanjut cerita yang terakhir, yaitu tentang sendang di daerah Prawoto. Pada suatu hari, Jaka Tarub penasaran dengan yang dimasak istrinya, sehingga Jaka Tarub membuka tanakan nasi yang dibuat oleh istrinya. Seketika itu, Jaka Tarub terkejut karena hanya ada satu batang nasi yang dimasaknya. Dan akhirnya, istrinya pun tidak memiliki kemampuan itu lagi dan kembali lagi ke kayangan. Konon katanya, cerita ini mirip dengan cerita Jaka Tarub. Adapun kisahnya, yaitu pada sebuah desa terdapat pemuda yang gagah yang bernama Jaka Tarub. Suatu hari ia pergi ke hutan dan melihat 7 bidadari yang sedang mandi. Ia mengambil salah satu selendang dari 7 bidadari tersebut, sehingga salah satu bidadari tersebut tidak dapat pulang dan ikut pulang bersama Jaka Tarub. Akhirnya mereka menikah dan bidadari tersebut memiliki kemampuan yaitu membuat bakul nasi dari 1 biji. Setelah bercerita, kita menjawab pertanyaan yang tadi. Siapa saja tokoh dalam cerita 7 bidadari dan Jaka Tarub dan istrinya? Nah, pelajaran hari ini sudah selesai. Yuk kita berdoa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ijtibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtibaa. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.